Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Qurani. Nah, bisa di rumah, kita akan menjelaskan pembahasan kita pada hari ini. Yang baru bergabung, ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qurannya, buka di Quran Surah Al-Qamar nomor surah ke-54. Kita akan jelaskan pada ayat ke-11 dan ayat 12 lebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Ya. Jadi di sini فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ba qalqalah sughra ya. أبواب السماء بماء ada kasratain ya, kasratain di depannya ada mim, jadi idgham bi gunnah. Nah, jadi di sini ada idgham bi gunnah. Jadi kita tekan, tahan selama 2 rakaat ya. Lalu munha itu idhar dia. Jadi tadi idgham bi gunnah kita baca dengung, lalu setelah itu ada izhar, kita baca jelas. Bima'im munhamir. Nah, lalu hamir itu ra-nya kita sukun karena faktor waqaf, maka dia dibaca tarkik, dibaca tipis ya. Munhamir, ya, tipis ya, dibacanya tipis ya. Jadi begitu. Lalu di ayat ke-12 ya, wa fajjarna. Nah, di huruf jim ada tasdid. Nah, jadi teman-teman tadi ada yang tidak melihat, mungkin ada tasdid ya. Jadi wa fajja, jadi mampir dulu. Wa fajja ya. Wa fajjarna, karena di huruf jim ada tasdid. Jangan wa fajjarna, tapi wa fajjar ra jar ditebal tafkhim ya. Wa fajjar dimuncungkan mulutnya. Wa fajjarnal arda, ra ini jadi tebal semua karena huruf sebelumnya itu berharokat fathah ya. Jadi dibaca tebal. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ya, uyunan fa ada fathatain ya, bertemu dengan huruf fa. Uyunan fa dibaca samar-samar ya, ikhfa ya. Uyunan fal taqal ma'u, fal taqal ma'u. Lalu ala amrin rinqa, kasratain bertemu dengan qa. Huruf qa dan huruf fa itu sama, tergabung dalam hukum yang sama, yakni ikhfa. Jadi dibaca samar ya, dibaca samar-samar. Amrin qad dal ya, qalqalah sughra dia, karena dia berada di tengah-tengah kalimat ya. Qad qudir, nah ra-nya dir. Jadi saya di sini teman-teman ya, harus dibedakan bunyi ra sukun ya, ketika dia harus tafkhim dan ketika dia harus tarkik. Nah, itu harus jelas ya antara tafkhim dan tarkiknya. Jadi kalau tarkik itu qudir memang ditarik ya. Qudir ketika dia tafkhim tebal,
wa fajjar wal ar. Jadi jelas perbedaan antara tafkhim dan tarkik pada huruf ra yang sukun. Sukun karena faktor diwakafkan atau memang tandanya yang memang benar-benar sukun. Nah, ini di ayat ke-11 dan 12. Nah, sekarang simak, saya akan membaca di ayat ke-13 ya. Saya baca lalu kita jelaskan ya. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Wa ha hi hu bah ha ya. Ha itu dibaca di tenggorokan haknya ya. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa. Jadi ketemu lagi kita ada ini ya. Hiwa, karena dia kasratain maka hukumnya adalah kasratain bertemu dengan wa idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu ada 4 ya. Mim, nun, waw, dan ya. Al-wahin wa dusur, sur. Tebal. Karena huruf sebelumnya berharokat dhamma, ra-nya kita sukunkan karena faktor waqaf atau berhenti. Nah, jadi itu di ayat ke-13. Lalu kita baca, kita jelaskan di ayat ke-14 ya. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Nah, kita lihat. Tajri jim qalqalah. Karena dia di tengah atau di tengah kata kalimat, maka dia qalqalah sugra ya. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman ka jazaa'ali ya. Ali ada fathatain bertemu dengan huruf lam ya. Ali jazaa'ali fathatain bertemu dengan huruf lam. Jadi idgham bila gunnah, tidak boleh dibaca gunnah atau tidak boleh dibaca dengung. Jazaa'an liman ka ikhfa, samar-samar. Jadi samar-samar di sini tetap kita tekan selama dua harakat. Liman kana kufir. Nah, jadi bertemu lagi dengan ra. Jadi di akhir-akhir ini, akhir-akhir ayat ra semua. Nah, maka perlu nih kita baca kembali, kita ingat kembali tausih dalam penyebutan mukhrijal huruf ra ya, agar benar, agar tidak salah dalam membaca. Rari rubar rurani rarna minal murni marirarani ra. Jadi perbedaannya ya. Jadi karena di akhir-akhir ini banyak, di akhir-akhir ayat pembahasan kita ini ujungnya adalah ra. Kita ulang lagi. Rari rubar. Jadi rurani rarna minal murni marirarani ra. Oke, baik. Terakhir nih, kita minta teman-teman kita untuk membaca di ayat ke-15 dan ayat ke-16. Silakan, Selvia, dibaca. Ayat ke-15 dan ayat ke-16. Silakan, Selvia. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad
taraknaha ayatan fahal min muddakir fakaifa kana adabi wa nuzur. Oke, Elis, silakan Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana azabi wa nuzir. Oke, Delpa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad tarakna ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana adabi wa nuzur. Bella, silakan Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Wa kaifa kana azabi wa nuzur. Novelia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Silakan Rahmat, terakhir. Rahmat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana adabi wa nudur. Akhir ya, teman-teman sekalian. Walaqad tarakna. Kenapa tidak kita baca qalqalah? Karena dia harus langsung melebur pada huruf ta, ya. Walaqad tarak, bukan walaqad tarak, tapi langsung melebur ke dalam huruf ta. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir, ya. Mim muddakir. Jadi fahal mimmu, ya, idgham bi gunnah. Muddakir, kita waqaf di akhir ayat ke-15 dengan ra-nya dibaca tarkik. Lalu di ayat terakhir pembahasan kita, fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Ya. Fa kaifa kana 'anya perbaiki ainnya, ya. A'i'uba adabi wa nudhur. Ra-nya dibaca tafkhim. Nah, jadi banyak yang kita temukan di pembahasan kita pada hari ini adalah hukum ra. Jadi ra itu saya ulangi, ra itu ketika dia berharakat fathah dan dhammah maka dia dibaca tafkhim. Ra ru. Ketika dia berharakat kasrah maka dia dibaca tarkik tipis ri. Nah, begitu juga ketika dia sukun, rumusnya lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berharakat fathah dan dhammah maka dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Ketika huruf sebelumnya berharakat kasrah maka dibaca tipis. Aur, ur dan ir. Nah, itu hukum ra. Nah, jadi kita jangan sampai salah, ya.
yang harusnya dibaca tebal dibaca tipis ataupun sebaliknya. Dan juga teman-teman ketika ada huruf yang tidak seharusnya dipanjangkan, hati-hati jangan sampai diayun. Jadi harus tepat dalam ketukan-ketukan dalam membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji menambah wawasan keilmuan kita terkhusus dalam seni baca Al-Quran dan ilmu tajwid. Akhirnya karena waktu yang batasi, saya Armin Teddy undur dari hadapan peserta di rumah dan teman-teman yang tergabung via Zoom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.